Fadil Saleh Samarrai kita di halaman 27 ya, bagian ke-18. Qala ta'ala fi surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim. Ini ayat 1. Surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب asalnya hadza kitabun atau dzalika kitabun. Ini adalah kitab yang sangat agung. Anzalnahu, kami telah menurunkannya ilaika kepadamu. Litukhrijan nasa, agar engkau mengeluarkan manusia. Minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan. Ilan nuri, kepada cahaya. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tuhannya manusia, ya Allah. Mestinya itu bukan biizni rabbihim ini, ya. Mestinya karena di sininya anzalna, di sini mestinya biiznina, dengan izin kami. Kitabun anzalna, ini adalah kitab yang kami turunkan, gitu kan? Tuh, mestinya biiznina, dengan seizin kami, gitu. Nah, tapi kenapa ini biizni rabbihim? Kitabun, kitab yang sangat agung ini, anzalnahu, kami telah menurunkannya ilaika kepadamu, hai Muhammad. Isinya secara keseluruhan nih kitab suci Al-Quran ini. Litukhrijan nasa, untuk litukhrija, agar engkau mengeluarkan an-nasa, manusia, minadh-dhulumati, dari banyaknya kegelapan, ilan nur, menuju terang, menuju cahaya. Biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka, Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Jadi, kenapa mengatakannya biizni rabbihim? Tidak mengatakan biiznillah. Kenapa juga bukan biiznina? Itu tuh masalahnya. Baik. Ah, pertama, beda lafaz Rabb dengan lafaz Allah. Lafaz Rabb itu merujuk pada lembutnya perilaku Allah kepada hambanya. Itu Rabb. Lafaz Rabb juga mengandung makna memberikan hidayah, memberikan kenikmatan, memberikan pendidikan. Itu lafaz Rabb. Rabb juga berarti sang pemilik, Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Ya, Rabb juga sang pemimpin, sang murabbi, yang berdiri sendiri, yang melaksanakan segala urusannya dengan kematangan, yang memberikan kenikmatan, tuh mana Rabb. Dan di sini memang yang cocok kata Rabb di situ. Ya. Kenapa? Karena yang sedang dibicarakan adalah tentang hidayah. Bahwa dengan Al-Quran ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk keluar dari kegelapan-kegelapan menuju terang, menuju cahaya.
Ya, tuh. Jadi yang cocok memang kata Rabbihim, ya, biizni Rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Merekanya siapa ya? An-nas tadi, litukhrijan nas. Ya, karena Allah adalah Rabbun Nas, pencipta manusia, pemilik manusia yang mengatur, yang mendidik, yang memberikan segala kebutuhannya, Rabb. Nah, di dalam kitab Ruhul Ma'ani dikatakan bahwa kata bi'idni rabbihim maksudnya adalah bitaisiri. Bitaisirihi wa taufiqihi. Ya, dengan uh, kemudahan dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala, engkau mengeluarkan manusia dari banyak kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Jadi memang mestinya ya biiznina ya, bukan biiznillah atau biizni rabbihim. Tuh, jadi ada tiga pilihan itu. Biiznina itu yang mestinya ya. Karena inna anzalnahu atau kitabun anzalnahu mestinya biiznina dengan seizin kami. Tapi tidak dipilih biiznina ini. Karena kalau biiznina itu tidak tampak sifat Allahnya itu. Kalau biiznillah Allah itu maknanya yang berhak disembah. Jadi sifat kemurahan, sifat kelembutan, sifat Allah itu memelihara dan seterusnya tidak tampak di lafaz biiznillah tuh. Tapi kalau biizni rabbihim maknanya Rabb itu pencipta, pemelihara, pendidik, pengatur, ya, yang memberikan hidayah dan seterusnya. Tuh. Bahkan pilih kata rabbihim itu. Nah, jadi dipilih kata rabbihim untuk mengisyaratkan bahwa itu adalah bahwa Allah itu mengeluarkan manusia ya melalui Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai medianya itu dengan kelembutan Allah ya dengan eh, perhatian dari Allah karunia dan memang hidayah itu kelembutan dari Allah ya kelembutan yang ansih orang kalau dikasih hidayah itu memperoleh kelembutan Allah secara sempurna ya. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit qala penulisnya mengatakan biidni rabbihim dengan izin Rabb mereka maksudnya mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju terang itu dengan eh, fasilitas kemudahan dari pemiliknya itu siapa yang memiliki ya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah melihat kepantasan kelayakan makhluknya untuk memperoleh hidayah ya, karena yang memiliki yang sayyidnya itu ya Allah. Kita semua makhluknya adalah hambanya. Allah lihat hamba-hambanya mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ya, ya di sini sekaligus ya untuk memperlihatkan posisi antara manusia dengan Rabb. Karena ada lafaz Rabb itu bisa artinya Sayyid, Tuan. Ya. Rabb itu bisa maknanya Tuan. Ya, berarti kitanya ini hamba. Ya, kitanya adalah hamba, hamba, hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pilihan kecuali taat kepada Allah, tidak kecuali taat kepada tuannya. Ya.
Jadi Allah kasih hidayah kepada kita. Dia Tuhan kita, Tuhan kita. Tidak ada pilihan ya, kecuali taat kepadanya. Tapi hidayahnya itu ya satu-satunya yang kita terima yang dengan itu menunjukkan betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilih. Jadi itu ya, sudah disisir. Semua ayat-ayat berkenaan dengan kelembutan Allah, dengan bagaimana Allah itu memelihara, Allah itu memberikan pengaturan untuk kemaslahatan hambanya. Itu yang dipakai biizni rabbihim. Ya, misalnya saja tentang Lailatul Qadar ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat datang, malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak bersama Jibril alaihi mussalam dengan membawa segala perintah dari Allah yang antara lain adalah keselamatan kesejahteraan biizni rabbihim min kulli amr, ya dengan seizin Tuhannya, dengan seizin Tuhan mereka. Lihat tuh. Jadi yang dipakai itu kata Rabb untuk kelembutan, untuk kebaikan, kesejahteraan. Kalau yang di sini kan urusan hidayah. Hidayah itu ya biangnya kebaikan, biangnya anugerah. Anugerah yang tak ternilai harganya. Ya biangnya, pokoknya itu. Tuh, tapi kalau tentang urusan siksa, ya, bagaimana mereka itu diberi musibah, pakainya bukan biizni rabbihim, tapi biiznillah. Ya, misal dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah mengatakan, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Dan tidaklah mereka memberikan atau dapat memberikan bahaya kepada satupun orang kecuali dengan seizin Allah. Ya. Jadi kalau urusan doror, urusan bahaya itu lafaz Allah. Karena apa? Karena di situ ada lam jalalah, jalalam kebesaran, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surah Ali Imran ayat 166 Allah mengatakan wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fabiiznillahi waliya'lamal mu'minin. Apapun yang menimpa kalian saat dua kelompok tentara bertemu, kelompok mukminun dan kelompok kafirun bertemu, fabiiznillah maka itu dengan izin Allah. Ya, kalian memperoleh kekalahan ya di perang Uhud. Ya udah, itu dengan izin Allah. Ya, atau kalian memperoleh kemenangan sedangkan orang-orang kafir memperoleh kekalahan, ya disiksa oleh Allah dengan tangan-tangan kalian. Ya, fabiiznillah itu dengan seizin Allah. Kalau kalian kalahi orang-orang beriman juga dengan seizin Allah. Waliya'lamal mu'minin. Dengan begitu Allah tahu mana orang-orang yang beriman. Cara Allah untuk menguji. Surah Al-Mujadilah ayat 10.
Surah Al-Mujadilah ayat 10. Ini ya. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إنما النجوى tidak lain dan tidak bukan bisikan itu minasyaitani dari setan liyahzunal ladzina amanu agar sedihlah orang-orang yang beriman walaysa bidarrihim dan tidaklah setan dapat membahayakan mereka syai'an sedikit pun illa biiznillah kecuali dengan seizin Allah. Bukan biizni rabbihim kan? Pilihannya tuh. Jadi kalau untuk urusan-urusan rahmat, urusan-urusan kelembutan Allah Subhanahu wa taala pakainya biizni rabbihim. Begitu. Tapi kalau urusan ini musibah, kekalahan, peperangan pakainya biiznillah. Dan itu dengan sangat disiplin sekali ya penggunaan itu. Ya, pemilihan kata biiznillah, biizni rabbih. Surah Ali Imran ayat 145. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ dan tidaklah mungkin untuk siapapun yang memiliki nyawa antamuta akan mati, nggak mungkin mati. Siapapun yang punya nyawa tidak mungkin akan mati. Ya. Illa biiznillah kecuali dengan seizin Allah. Ya, nggak ada orang mengatakan saya mau mati sekarang terus langsung mati, nggak ada. Ya, saya izin kepada diri saya sendiri saya mau mati sekarang nggak ada. Ya, dengan seizin Allah. Kitaban muajjala sebagai ketentuan yang telah diajalkan, sudah ditentukan batas akhir dari umur dia. Jadi biiznillah kan hubungannya dengan kematian. Surah At-Taghabun ayat 11. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Musibah apapun yang telah Allah timpakan tidak akan terjadi illa biiznillah kecuali dengan seizin Allah. Atau ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada siapapun illa biiznillah kecuali dengan seizin Allah. Ya. Tuh, tapi kalau bicara sorga, bicara kebahagiaan yang dipakai biizni rabbihim. Ya, cek surah Ibrahim ayat 23. Surah Ibrahim ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأدخل dan telah dimasukkan atau pasti dimasukkan alladzina amanu wa amilus salihati orang-orang yang beriman dan mengamalkan yang baik-baik. Dimasukkan jannatin ke dalam surga-surga. Tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al-anharu sungai-sungai. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya.
Terus biizni rabbihim dengan seizin Rabb mereka. Begitu tuh kalau tentang kelembutan, tentang kebahagiaan. Ya, yang dipilih kata biizni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga itu salam, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Surah Ibrahim. Baik itu tentang pilihan kata. Ya, jadi terkadang orang mengatakan kenapa ini domirnya ya kata gantinya itu di diubah. Yang tadinya kata ganti orang pertama dibelokkan menjadi kata ganti orang ketiga atau di dimunculkan orang ketiganya, bukan eh, kata ganti orang pertama tadi. Misalnya anzalna, kami telah turunkan. Kami itu kata ganti orang ketiga jama'. Kenapa biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka? Padahal ini maksudnya biiznina. Nah, itu namanya iltifat. Ya, uslub al-iltifat. Ya, satu gaya bahasa di mana kata ganti dibelokkan ke kata ganti uh, yang berbeda. Ya, misalnya mereka itu banyak berbuat maksiat, maka Allah akan siksa kalian. Maksudnya kalian yang mereka itu. Ya, supaya apa? Supaya orang yang membaca itu bukan apa namanya? Supaya orang yang membaca itu merasakan bahwa mereka itu adalah dia. Mereka itu adalah dia sendiri yang sedang membaca. Kalau keadaannya sama seperti mereka. Begitu ya. Tuh. Tapi di sini bukan, kalau di sini itu untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan kebesaran Allah. Makanya pakai anzalna. Diturunkannya Al-Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu hal yang sangat dahsyat. Al-Quran itu lebih baik daripada apa saja yang pernah manusia kumpulkan. Karena dia adalah modal untuk membangun peradaban manusia. Membangun manusia seutuhnya sebagai manusia, bukan sebagai binatang, sebagai hewan, sebagai setan. Manusia yang memiliki adab, sopan santun kepada Allah, kepada dirinya, kepada orang lain. Al-Quran modalnya itu. Maka Allah kata nih, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang besar yang telah kami turunkan dengan kebesaran kami. Kami turunkan kepadamu. Baru setelah itu Allah tuturkan fungsinya. Litukhrijan nasa. Yang dengan Al-Quran yang agung itu, kamu jadikan sebagai media untuk mengeluarkan manusia. Minadh-dhulumati dari berbagai macam kegelapan. Ilan nur menuju cahaya terang. Kegelapan-kegelapan itu adalah macam-macamnya kafir. Banyak macam-macamnya kafir. Tuh, tapi kalau nur cahaya itu tunggal, mufrad. Cuma satu agama Allah. Kalau kafir banyak macamnya, tapi agama Allah cuma satu. Yaitu agama Islam, agama penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah katakan biizni rabbihim dengan seizin Rabb mereka. Apa yang hendak diisyaratkan dari kata Rabb? Maksudnya maksudnya kalau orang itu keluar dari kegelapan menuju terang itu karena Allah mengetahui maslahat untuk mereka. Allah sayang kepada mereka yang keluar dari kegelapan-kegelapan menuju terang.
Mereka itu keluar dari kegelapan-kegelapan, kekafiran-kekafiran, menuju Islam, menuju tauhid yang benar. Itu dengan izin Allah yang maha lembut, yang maha mendidik, yang memberikan segala kebaikan. Tuh. Jadi memang sangat disiplin sekali. Wa subhanallahi rabbil alamin. Itu di nomor 18. Sampai di sini dulu. Enggak ya, Ustaz. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ustadz, ini biiznillah dengan biizni robbihim itu mirip dengan insya Allah ya Pak Ustadz. Apakah ada sedikit perbedaan di sana? Insya Allah juga atas izin Allah akan melakukan sesuatu. Apakah ini hanya untuk sesuatu yang akan datang atau bisa digunakan secara umum? Iya, iya, iya. Di dalam Al-Quran tuh ada ya. Ayat yang mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Itu tuh tentang tentang insya Allah tuh Bu. Ya, ada di Quran tuh. Hmm. Ya, wala taqulanna li syai'in ya, ya, lafadznya tuh gitu ya. Jangan kamu mengatakan untuk sesuatu yang akan datang, kamu katakan saya akan lakukan itu besok. Ya, harus katakan illa ayyasha Allah. Ya, dalam surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya, janganlah kamu mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan untuk sesuatu, sesungguhnya aku pasti akan lakukan itu besok. Jangan pernah memastikan. Ya, illa ayyasha Allah kecuali jika Allah menghendaki. Jadi kalau mau, saya akan lakukan ini besok, insya Allah. Ya, jadi kenapa tidak insya Rabbuna? Ya, jadi kalau menurut rumus sastra, memang harusnya insya Allah. Ya, kenapa? Karena untuk urusan eh, besok terjadi atau tidak terjadi, itu urusan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan yang tahu kepastiannya hanya Allah saja. Ya, bahkan itu masuk dalam salah satu perkara gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Ya, dalam sebuah hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsatun la ya'lamuhunna illallah." Kunci-kunci gaib itu ada lima. Kunci ilmu gaib itu ada lima. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Kenapa bukan eh, il, illa illa Rabbuna misalnya, tapi illallah kecuali Allah. Karena ini sedang berbicara tentang kebesaran, bukan kelembutan, kebesaran Allah. Ya, hanya Allah saja dengan kebesarannya itu mengetahui semua yang gaib.
Ya, Ya. yang kuncinya di 5 itu. Apa itu? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat, yang lain tidak. Yang lain dikasih tahu saja oleh Allah itu sebagian alamatnya, tanda-tandanya. Wa yunazzilul ghaitha, Allah menurunkan hujan. Tentu menurunkan hujan itu ya dengan segala prosesnya. Pendek kata, semua yang ada ini ciptaan Allah itu pasti mengandung dua, ya, rahmat dan ilmu Allah, atau ilmu dan rahmat Allah. Di mata kita ada ilmu Allah, ada rahmat Allah. Di akal kita, di otak kita ada rahmat Allah, ada ilmu Allah. Ya, jadi itu tuh bagaimana air hujan turun itu bukan proses yang sederhana itu, ya. Proses yang maha dahsyat itu. Ya. Ini sekarang ada laporan, ya, ada laporan bahwa di kisaran di kisaran 2 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi ke atas itu, ke langit itu, ada ratusan triliun kali volume air yang selalu turun di bumi ini. Volume air yang dinikmati oleh manusia di dunia ini, ya, air hujan, air laut, masuk triliun kali. Ada air di atas. Dahsyat, ya. Hmm. Dan kalau dalam sebuah hadis lain kan ada disebutkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang Yaman tentang awal kejadian jagat raya, di mana beliau mengatakan, kan Allah wala syai'a qablahu. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma. Arasnya ada di atas air. Ini tiba-tiba nih beberapa hari yang lalu, ya. Jadi ada ditemukan, terlihat dari pantulan cahayanya itu ada air di atas tuh. Di kisaran 2000 eh 2 2 miliar 2 miliar tahun cahaya dari bumi ini. Ada ratusan triliun kali volume air yang ada di dunia ini. Baik, yang jelas itu, ya, tentang menurunkan hujan. Yang ketiga adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim-rahim. Rahim-rahim manusia semua. Semua makhluk Allah yang punya rahim. Apa yang terjadi? Ya, bukan satu hal yang sederhana juga itu. Ya, Ibu bisa bayangkan saja itu sel sperma kalau sudah membuahi sel telur. Bisa jadi manusia, bisa jadi binatang, itu bagaimana caranya itu? Ya, air bisa jadi rambut, bisa jadi tulang, bisa jadi besi, bisa jadi orang. Dahsyat kan itu. Terus wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun orang yang tahu besok mau melakukan apa. Tidak ada yang tahu. Ya, orang yang kemarin itu di menghebohkan dunia karena sikapnya yang kasar, yang keterlaluan, nyobek-nyobek Al-Quran terus dibakar. Dia tidak tahu kalau dirinya akan mati sengsara di apartemennya. Mati dia. Nah. Oh, maka pantas kalau kita mengatakan insya Allah sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hmm. model-model gitu deh, Bu. Ya. Ya. Jadi Ibu kalau lihat di sini, maaf, saya akan teruskan dulu. Yang kelimanya adalah
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak akan tahu besok di bumi mana akan meninggal. Ya. Kita mau di mana ini? Ya ada wah sudah beli di apa tuh? Eh, di pemakaman Al Azhar sana di Karawang sana tuh. Ya. Ya, untuk satu kapling kuburannya itu harganya 64 juta. Waduh, manusia mau dikubur saja harus berpuluh-puluh juta. Ya, yang di sananya lagi, yang di apa ya, yang punya orang Kristennya tuh mahal lagi tuh. Yang kuliah Dibikin seperti tanah. Ya. Ternyata meninggalnya di tempat yang sangat jauh sekali. Bikin susah. Ya, meninggalnya di Perancis, di Belanda, dibawa. Dia kira bakal meninggal di Indonesia. Baik ya. Tuh. Nah, tapi di ayat berikutnya, ayat tadi di surah Al-Kahfi itu ya, ayat 23. Ya. Nah, di ayat 24-nya itu, wadkur rabbaka dan ingatlah Tuhanmu. Idza nasita. Sebutlah nama Tuhanmu. Ingatlah Tuhanmu. Apabila kamu lupa. Waqul dan katakanlah asa ayyahdiyani rabbi. Semoga atau mudah-mudahan Tuhanku memberi hidayah kepadaku. Lihat tuh, pakainya rabbi. Oke. Ya, urusan itu. Dan seterusnya. Tapi memang begitu deh, Bu. Ya, memang sepertinya sangat disiplin sekali meskipun ada perkecualian. Ya. Ya, maksudnya perkecualian itu dia memang merujuk untuk sesuatu yang ditekankan oleh pilihan-pilihan lafaz itu. Baik, saya Ya. kira itu. Ya. Ya, Ustaz, jelas Ustaz. Syukron. Afwan. Tapi saya ini anu ya Bu, Ibu bisa kalau ini saya kasih misalnya ya tentang sya'a ya, sya'a insya Allah. Oke. Ini tentang sya Allah nih Bu. Tuh saya tulis sya Hmm. Allah. Ya, Allah berkehendak. Ya. Dan memang rata-ratanya itu untuk memperlihatkan kebesaran Allah deh Bu. Ya. Misalnya ya, walau sya Allahu andaikan Allah mau la dhahaba bisamihim wa absarihim. Pasti Allah hilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ya kan? Ya. Ini kumpulan surat-surat yang ada, insya Allah. Ya, Hmm. itu deh. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ustaz, kalau di apa diterjemah tuh Robbana sama Allahumma itu kan sama ya. Ya Allah, wahai Tuhan kami gitu. Nah, itu perbedaannya Ya. apa Pak Ustaz? Robbana sama Allahumma. Begini ya. Ya, dua-duanya sih boleh. Dua-duanya boleh. So, tapi berdoa eh, antara Rabbana dengan Allahumma itu tekanannya berbeda. Tekanan maknanya Bu Rida ya. Jadi kalau misalnya Allahumma itu artinya wahai Allah Tuhan kami yang selalu kami sembah. Itu maknanya tuh. Ya boleh. Tapi kalau Rabbana
wahai yang menciptakan kami, yang kasih rezeki kepada kami, yang mendidik kami, yang mengatur kami, yang memberikan hidayah kepada kami. Itu maknanya tuh kata Rob tuh. Ya, ya. Maksud saya kalau dikembalikan kepada makna asal. Gitu deh, Bu. Ada perbedaan, perbedaan, perbedaan tekanan makna, ya, Bu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin karena terlalu panjang jadi diartikannya sama gitu ya Allah. Wah, Iya. Tuhan kami. Iya, jadi lafaz itu kan dia apa mananya tuh simbol atau kalau kata Pak Quraisy lafaz itu adalah eh, bukan kode ya. Ya dia semacam kode ya yang memuat makna. Ada satu lafaz maknanya banyak. Itu dalam bahasa Arab tuh. Ya, kalau kata Rob itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Hadi, Al-Murabbi, As-Sayyid itu maknanya Rob tuh. Rob itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang mendidik, yang mengembangkan, yang memiliki sang tuan atau Rob itu maknanya banyak. Dalam satu kata tuh, misalnya falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah oleh kalian Rob rumah ini. Maksudnya pemilik rumah ini. Allahu Rabbul Ka'bah. Bukan artinya Allah Tuhannya Ka'bah, bukan. Allah pemilik Ka'bah. Itu mananya Rabb. Gitu ya. Baik Jadi, Pak Ustadz. ya, Kalau tekanan fikum Pak Ustadz. baik. Jazakallah khairan. Wa'iyaki. Hmm. Kita sudah di hari ke-23 nih. Ya, Iya. jangan Iya. lupa nanti malam ya, malam ke-24 tuh ada hadisnya di Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sering di malam tanggal 24. Hmm. Malam 27, 24 itu sering. Hmm. Tapi pertama kali Quran itu diturunkan ya di malam tanggal 21. Oh, Ustadz. Jadi 10 malam terakhir itu menggoda. Karena katanya ciri-cirinya cuma dua ya. Ciri-ciri yang menyertai, ciri-ciri setelah. Ciri-ciri yang menyertai ya malamnya terang seperti ada bulan purnama. Itu hampir sama saja tuh. Dari 21 sampai sampai 29 tuh hampir sama saja. Ya, hampir sama saja kecuali kalau misalnya hujan, banyak angin. Tapi hampir sama aja. Ya, ya 21, 24, 27. Tapi kayaknya sudah deh malam tanggal 21 kemarin. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya Rasulullah tanggal berapa ya pastinya itu. Beliau katakan kalau saya kasih tahu nanti manusia ini malas ya tidak akan sholat di masjid sholat tarawih di masjid kecuali di malam Lailatul Qadar aja. Jadi dirahasiakan ya supaya berlomba terus semangat terus. Nah nanti malam malam tanggal 24 ya berjaga-jaga. Tapi kalau pas malam Lailatul Qadar tuh sholat maghribnya berjamaah, sholat isya berjamaah, ya sholat tarawihnya berjamaah. Waduh, dapatnya besar. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Udah Ustadz, saya mau tanya. Ya, monggo Ibu. Ustadz,
Pengertian qadarullah itu bagaimana itu sebetulnya Ustadz? Kadang-kadang orang yang apa nggak pas sering kali gitu, apa yang dapat kecelakaan, bagaimana itu? Apakah itu juga termasuk takdir Allah atau bagaimana Ustadz? Selalu orang menyebutkan ya qadarullah seperti ini. Iya, begini ya. Tidak ada satupun kejadian kecuali dengan takdir Allah. Nggak ada yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya, satu ya. Nggak ada. Terjadi tabrakan, terjadi tsunami, nggak ada tanpa takdir Allah. Semua dengan takdir Allah. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Manusia hanya bisa mengimani untuk hal ini. Satu. Terus yang kedua, apa yang akan terjadi? Ya, itu semuanya berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, misalnya kerusakan. Ya, karena tangan manusia. Pengennya kan tidak rusak, ya jangan macam-macam. Ya, pengennya kan sejahtera, ya kalau maunya sejahtera, tegakkan hukum. Kalau enggak terjadi itu. Korupsi sampai 271 triliun itu apaan itu? Ya, baru diketahui belakangan itu. Berarti kan sangat buruk sekali itu hukum di Indonesia itu. Iya, tapi Itu enggak main-main itu. 271 triliun. Itu saking apa? Saking buruknya hukum di Indonesia. Cek coba di Saudi mana terjadi korupsi. Ya, korupsi itu menggila. Ya, itu kerusakan itu, merusak itu. Nah, merusak di dalam negara. Apa hukumannya? Hukuman untuk orang yang merusak seperti itu tuh dibunuh terus disalib, ditawan. Itu hukumannya. Bukan dimiskinkan saja. Itu ngomongnya dimiskinkan, nanti uangnya dibagi-bagi. Dia hanya miskin, duit dibagi-bagi lagi. bagi-bagi Nauzubillah min dzalik. nggak salah. Semua Ya, dapat bagian. mm-mm. Orang wah, aparat-aparat itu palingan juga. Ya, jadi tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Ya, terus eh, tapi apa yang terjadi bukan berarti diridhoi oleh Allah. Misal seorang anak membunuh orang tuanya terjadi dengan takdir Allah, pasti dengan takdir Allah. Tapi bukan berarti Allah meridhoi perbuatan anak yang menyembelih orang tuanya itu. Naudzubillah. Nah, jadi takdir itu tidak identik dengan ridho. Ya, Abu Lahabnya masih hidup, Abu Jahal masih hidup, Abu Lahab masih hidup. Tapi ayatnya sudah turun bahwa dia ini orang yang pasti masuk neraka. Ayatnya turun, Abu Lahab tahu tuh ayat itu. Kalau dia mau, ya saya masuk Islam, ayatnya batal. Tapi kan tidak begitu, tidak begitu. Nah, itu namanya mukjizat Al-Quran. Disebut namanya. Ya, jadi dengan takdir Allah. Nah, Allah takdirkan dia menjadi kafir. Bukan berarti Allah ridho. Takdir itu berbeda dengan ridho. Ya. Dan Allah kasih kisi-kisinya. Ya, siapa yang dapat hidayah? Siapa yang tidak dapat? Misalnya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak kasih hidayah untuk kaum yang zalim. Ya, jangan kita zalim. Ya, supaya kita peroleh hidayah. Itu antara lain. Terus apakah boleh orang beralasan dengan takdir Allah untuk kejahatannya, untuk perbuatan dosanya? Ya, boleh di dua, tidak boleh di satu. Mau dengerin lagi nggak? Mau Ustadz? Ya, Dengerin Iya, ini. Ustadz. ini ilmu baru nih. Boleh nggak orang beralasan dengan takdir Allah untuk kejahatannya? Boleh di dua, tidak boleh di satu. Boleh di dua untuk yang pertama untuk orang yang sudah bertobat. Ya, wah dulu saya berbuat ini, tapi ya sudah takdir Allah ya, saya sudah bertobat. Itu boleh. Ya, beralasan dengan itu.
Seperti misalnya Adam, Nabi Adam. Ya, di dalam sebuah hadis itu eh, diilustrasikan atau diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Musa itu semacam me- men- mencerca Nabi Adam ya. Ini gara-gara engkau nih dengan dosamu kita ini pada di bumi ini. Kalau enggak kita di surga semua. Kata Adam itu sudah takdir Allah. Kamu tahu ini semuanya nggak akan terjadi tanpa takdir Allah. Nah, Nabi Adam ngomong begitu itu suatu hal yang sudah terjadi dan Nabi Adam sudah bertobat. Boleh ngomong begitu. Ya. Terus yang kedua untuk orang yang apa namanya dia memang berbuat dosa terus ya dan sudah meninggalkannya. Itu maknanya la yuzal. Yang tidak boleh itu untuk orang yang berbuat dosa dan masih melakukan kejahatan. Untuk berkelit dari kejahatannya dia salahkan Allah itu nggak boleh. Kenapa kamu mencuri? Ya sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Potong tangan juga tangan kamu takdir Allah. Ya, jadi yang tidak boleh itu apa? Tidak boleh itu bagi orang yang um, beralasan dengan takdir Allah atas kejahatannya untuk apa? Untuk untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman. Itu yang tidak boleh. Nah, berbuat kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Ya sudah takdir Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, bolehnya kalau dia sudah bertobat. Kenapa kamu kemarin itu kafir? Sudah takdir Allah, tapi sudah bertobat. Itu baru boleh. Gitu ya. Tapi intinya tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Nggak boleh. Menisbatkan atau menyandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Ibu. Ya, Kalau Ustaz. misalnya ini Jadi berarti sudah penggunaan qadarullah itu tidak tepat kalau dalam berbagai situasi ya Ustaz. iya, jadi misalnya ya sesuatu yang sudah terjadi, ya kita boleh katakan qadarullah. Yang sudah terjadi gimana? Ya. Ada hadisnya itu mengatakan begini. eh, Janganlah engkau mengatakan, aduh, andaikan saya lakukan ini pasti terjadi begini. Andaikan, jangan kamu ngomong andaikan, andaikan. Ya. Karena kata-kata andaikan itu membuka perbuatan setan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata-kata law andaikan, andaikan, andaikan itu membuka perbuatan setan, amalan setan. Tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah Allah takdirkan. Jadi apa yang Allah lakukan, apa yang Allah hendaki pasti terjadi. Jadi jangan menyalahkan seorang yang dia tidak melakukan ABCD misalnya. Gara-gara kamu sih kita nggak boleh begitu. Coba kalau kita kemarin begini, penyesalan kayak itu nggak boleh. Ya, jadi apa yang boleh? Yang boleh itu ya udah, sudah Allah takdirkan. Ya, jangan pada marah. Begitu, karena kata kata andaikan begitu tuh, itu bikin bikin nyesel atau ya, eh, bikin menimbulkan kebencian kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Eh, Dia nggak lihat-lihat yang namanya takdir Allah itu seperti tidak percaya kepada takdir. Bikin malas. Jadi kenapa Rasul katakan begitu? Ya kamu harus mengerti. Harus mengerti takdir Allah itu juga harus dijemput juga itu. Ya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, man qaddara lahu
ad-du'a qaddara lahul ijabah. Siapa yang Allah takdirkan mau berdoa, maka Allah akan takdirkan juga Allah ijabah doanya. Berbeda orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Kenapa orang Islam ini pada mundur, nggak bisa maju-maju? Ya, karena beralasan dengan takdir terus. Ya, padahal semuanya takdir. Gitu ya. Jadi Ustadz mau tanya, Ustadz. sesuatu yang terjadi kita katakan ya sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Kalau kemarin ada kekeliruan kita harus perbaiki besok. Ya silakan Ibu. Bisakah takdir Allah itu berubah dengan adanya doa? Ya karena dia doanya juga takdir juga kan. Ya, takdir. Memang ada orang berdoa tanpa takdir dari Allah. Allah juga. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, siapa yang ditakdirkan berdoa, Allah akan takdirkan ijabah. Gitu, Jadi Bu. bisa berubah gitu ya. Sudah Iya. ditakdirkan A, kemudian kita berubah, bisa berubah gitu ya. Jadi kalau takdir Allah itu nggak bakal bisa berubah. Nggak bakal bisa berubah. Misalnya orang ini bakalnya masuk neraka, nggak bakal dia masuk surga. Nggak bakal. Nggak bakal. Nih, Ibu ya. Sebelum Ibu bertanya begini, takdirnya tuh sudah ada. Ada tertulis. Jadi takdirnya mendahului kejadian. Takdirnya mendahului. Allah yang tahu. Sebelum gimana. Allah ciptakan ibu, takdirnya sudah ada duluan. Bakalnya rambutnya pirang, rambutnya hitam, matanya belum, matanya sipit sudah ada duluan. Kenapa segala macam ya. Bakalnya ini orang jadi pengusaha, jadi dokter, jadi sudah ada duluan takdirnya itu. Bakalnya ini berdoa, bakalnya ini malas berdoa. Sudah ada duluan. Tapi itu gaib sama sekali kita nggak lihat. Karena kita tidak lihat, bagi kita itu ya udah itu urusan Allah. Urusan kita apa? Urusan kita bagaimana kita selamat. Minta kepada Allah. Ya kan? Nah, itu yang takdir yang seperti itu gaib sama sekali. Tapi ada takdir yang tidak gaib. Takdir yang kita bisa baca, kita bisa lihat. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran juga takdir itu. Namanya takdir syar'i. Kenapa disebut takdir syar'i? Karena ini sudah ada sebelum kejadian. Quran nih sebelum yang di Quran itu ada tertulis itu kejadiannya apa namanya? Sebelum kejadian seperti yang Quran tuliskan itu, ya Qurannya sudah ada duluan sebelum kejadiannya. Misal tentang sejarah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Sudah tertulis di Al-Quran duluan sebelum Nabi Yusufnya lahir itu. Ya. Bahwa Nabi Muhammad nanti akan ditanya tentang Nabi Yusuf. Surah Yusufnya sudah ada duluan, terus baru turun. Bukan ketika ditanya Allah dadak nulis, enggak, sudah duluan. Makanya Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Secara keseluruhan itu. Anzalna, kami telah beda nazzala dengan anzala. Dari mana itu? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya. Satu Al-Quran. Kemudian summa nuzzila mufarraqan. Ya. Min baitil izzah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Kemudian diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keperluan melalui Jibril. Terjadi perang Badar. Wah, orang Islam menang. Al-Qur'annya sudah ada itu. Al-Qur'an sudah ada. Turun Al-Qur'annya. Jadi tulisannya sudah ada. Perangnya belum ada. Begitu terjadi perang, turun. Gitu tuh, Bu. Nah, ini takdir yang terlihat. Quran tuh. Nah, yang takdir yang terlihat ini di dalamnya ada perintah, ada larangan. Siapa mau sukses? Saya. Bagaimana caranya? Ada.
Siapa menemui masalah, saya. Ada pemecahannya dalam Al-Quran, ada. Tertulis. Tuh, ini yang kita jadikan pedoman. Maka disebut takdir syar'i. Tuh. Apa bedanya dengan takdir kauni yang tidak terlihat itu takdir kauni? Kita baru melihatnya kalau sudah terjadi. Ya, bedanya kalau takdir kauni itu semuanya pasti terjadi, tapi tidak semuanya baik. Tsunami, gempa dan seterusnya terjadi. Tapi tidak semuanya baik menurut manusia. Tapi kalau menurut Allah, ya satu kejadian itu isinya dua. Ya, bisa rahmat, bisa siksa. Rahmat bagi orang beriman, siksa bagi orang kafir. Ya, misalnya tsunami, orang pada mati karena tsunami. Orang beriman, syahid. Bagi orang kafir, siksa. Ya kan? Iya. Nah, itu takdir kauni itu. Kalau takdir syar'i, kebalikannya. Takdir syar'i itu semuanya baik. Tidak ada perintah atau larangan yang tidak baik. Baik semua. Tapi tidak semuanya terjadi. Orang yang beriman, yang lembut kepada orang tua, baik kan? Tapi apakah semuanya bisa lembut kepada orang tua? Tidak. Nah, kita ini tugasnya apa? Tugasnya taat kepada takdir syar'i. Kalau kita mau aman hidup kita dunia akhirat, mau mulia dunia akhirat. Ya, Bu. Ya, yang antara lain adalah berdoa. Kita diperintah oleh Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kan takdir tuh. Itu kan takdir. Ya, diperintah untuk berdoa itu takdir. Lalu kita berdoa, pasti Allah ijabah. Sekarang saya kasih ilustrasi. Ada seorang yang bermuka masam, zikir terus, sedih. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kamu zikir, sedih. Kenapa kamu itu bermuka masam? Apa katanya? Saya banyak dosa. Lalu, ya saya khawatir saya tidak diampuni oleh Allah. Jadi, ya saya istighfar, saya bertobat. Baik. Sekarang yang menyuruh kamu istighfar itu siapa? Allah. Yang menyuruh kamu bertobat itu siapa? Allah. Baik. Kenapa kamu beristighfar? Supaya Allah ampuni. Kenapa kamu ngomong supaya diampuni? Karena kata Allah kalau kita beristighfar, kita bertobat, Allah ampuni. Allah terima tobat kita. Kamu yakin? Yakin. Baik. Yang ngomong Allah mengampuni siapa? Allah. Baik. Nah, yang bikin kamu istighfar itu, menggerakkan hati kamu istighfar itu siapa? Allah. Jadi ya udah, kenapa sedih? Yang menggerakkan kamu istighfar Allah, kamu istighfar, ya terus yang mengatakan kalau kamu istighfar diampuni dosanya oleh Allah, ya Allah sendiri yang ngomong begitu. Kenapa bersedih? Ya baca istighfar yang senang. Ya, orang kalau baca istighfar harus bersyukur. Alhamdulillah saya bisa istighfar, ini mulutnya bener nih. Orang sholat, ya sholat yang senang. Alhamdulillah bisa sholat. Ya, tuh yang lain pada menyembah berhala, menyembah Yesus. Sudah begitu ngotot. Yang bersyukur, banyak bersyukur. Ya, baik. Itu ilustrasi ya, Bu. Ya, makasih Ustadz. Sama. Ustadz, seperti ini juga sudah takdir ya Ustadz ya. Oh, Ibu Kata-kata ngomong begini sudah takdir, nggak takdir. Tuh, tapi diingat, oh, takdir itu berbeda dengan ridho. oh, Karena Allah mengatakan wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekafiran hambanya. Semuanya ditakdirkan, Pak. ini Ustadz seperti kata zalika kitabula raiba fih gitu kan. Kan dikatakan kitab. Padahal kitab itu kan baru tersusun setelah turun ayat banyak sekali gitu kan. Tetapi kok sudah disebutkan zalika kitabula raiba fih gitu. Iya, Sebelumnya kan belum ada kitabnya ya. iya, jadi itu kan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu Ya, surah pertama yang diturunkan di Madinah. iya. Ya. Kenapa? Karena dia turunnya setelah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin itu surah terakhir diturunkan di Mekah. Tuh, jadi Al-Baqarah surah kedua.
Nah, sebelum Allah turunkan dzalikal kitabu la raiba fihi, itu tulisannya sudah ada duluan. Satu kitab, satu Quran. Satu Al-Quran sudah ada. Diturunkan ya secara berangsur. Ya, Bu. Apakah Gitu, Bu. maksudnya itu kitab yang di Lauhul Mahfud gitu? Kitab Al-Quran ini asalnya di Lauhul Mahfuz, Ibu. Oh iya, iya betul. Heeh, iya. Jadi anzalallahu al-Qur'ana marratan wahidatan minal lauhil mahfuz ilal baitil izzah. Allah telah turunkan Al-Quran 30 juz Mm-mm. dari Iya, lauhil mahfuz ke langit Baitul dunia. Izzah. Ya. Baitul Izzah itu di mana? Di Iya. langit pertama. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini secara berangsur sesuai dengan kebutuhan melalui Jibril. Ya. Summa nuzzila mufarraqan an tariq Jibril ila Muhammadin. Ya. Kemudian diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW dari 30 juz itu. Tuh. Terus makanya ya, oh ini oh, yang dihadapi adalah kebodohan. Ya, jahiliyah yang dihadapi. Turun surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baca Tuhan cipta. Lihat tuh. Untuk apa membaca? Supaya kamu tidak bodoh. Mana yang disebut bodoh? Menyembah berhala tuh bodoh. Bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Membaca dengan nama Tuhanmu. Niatnya harus ikhlas. Karena Allah. Meninggalkan berhala harus murni karena Allah. Kenapa? Alladzi khalaq, karena Allah telah menciptakan. Tuh, taruh dapat 5 ayat. Terus turun lagi. Ya, 7 ayat. Surah apa itu? Surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Turun lagi apa? Enggak, surah Al-Mudaththir dulu. Turun surah Al-Mudaththir. Turun lagi surah Al-Muzammil. Turun lagi surah Al-Qalam. Turun lagi surah Al-Fatihah, ya. Nah, ini surat tersendiri. Ya, sesuai dengan urutan yang ada yang dari Lauhil Mahfuz itu. Yang kemudian diturunkan di Baitul Izzah itu. Gitu. Apa sih Baitul Izzah? Baitul Izzah itu begini, ini Ka'bah. Di langit pertama ada Ka'bah lagi istilahnya. Jadi lurus dengan Ka'bah itu ke atas. Baitul Izzah di langit pertama, Baitul Izzah langit kedua, dan seterusnya. Nah, di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Tempat atau pusat ibadahnya para malaikat. Ya, memuat 70.000 malaikat setiap hari. Ya, satu malaikat cuma sekali saja dapat kesempatan masuk di situ. Begitu ya. Jadi makanya diturunkannya Al-Quran itu ya secara berangsur-angsur itu tempatnya tidak berurutan. Surah Al-Fatihah itu surah kelima diturunkan, ditaruh di pertama. Kenapa? Karena yang di atasnya begitu urutannya. Jadi Rasul dapat wahyu itu, tolong ini taruh di sini, ini taruh di sini, taruh di sini. Bukan dari ijtihadnya, bukan. Dari Jibril. Muhammad ini posisinya di sini, ini posisinya di sini. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran, urutannya itu sama dengan urutan yang dari Lauhil Mahfuz itu. Jelas ya, Bu? Iya, Ustadz. Makasih. Dan jadi kitab suci Al-Quran ini kitab yang besar ya. Bukan kitab ecek-ecek, bukan. Iya, yang Kayak sudah mereka tersusun rapi. rapi sekali. Pak Ustadz, mau nyambung yang Al-Quran. Iya, Bu. Sebelum turunnya Al-Quran, kan kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Taurat, ya, Zabur, sama Injil. Apakah
ketika nabi-nabi diberikan kitab itu sama turunnya seperti Al-Quran berangsur-angsur atau berupa langsung kitab tuh Ustaz. Terima kasih. Nah, sama. Iya. Jadi kalau pewahyuan sama, maksudnya kalau pewahyuan sama tuh eh, wahyu itu tidak sekaligus. Ya, Nabi Musa beberapa kali dapat wahyu. Ya, langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tapi kayak misalnya the Ten Commandment itu ya langsung sekaligus itu. Nah, Taurat itu langsung sekaligus. Injil langsung sekaligus diturunkan tuh. Ya, dan tidak banyak seperti Al-Qur'an. Gitu ya, berbeda ya. Iya, Pak Ustadz. Tapi cara pewahyuannya sama. Cara pewahyuannya sama. Kenapa saya katakan cara pewahyuannya sama? Ya, misalnya ya wahyu datang melalui mimpi. Ya, mimpinya para nabi itu pasti wahyu. Berbeda dengan mimpinya kita. Ya. Terus seperti gemerincingnya lonceng. Dan itu yang paling berat ya. Atau Jibril menjelma menjadi manusia. Ya, atau Jibril bisikkan wahyu itu ke dalam hati. Langsung hafal. Misalnya surah Al-An'am itu 165 ayat itu. Ya, sekaligus diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak berangsur itu, satu surat itu sekaligus. Langsung hafal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Catat. Begitu langsung terinstal di dalam hati, di dalam otak tuh. Quran tuh otomatis. Ya, jadi itu yang tidak hilang dari hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Allah katakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'd. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu persis seperti kami wahyukan sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Caranya sama. Ada misalnya perkecualian ada Nabi Musa itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa kalinya. Ya, tapi yang lainnya melalui Jibril. Yang bersama Allah juga ada. Ada Rasulullah langsung bersama Allah ada. Ya, ketika Mi'raj dapat wahyu salat. Ya. Begitu ya. Tapi Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur. Secara berangsur. Selama hampir 23 tahun. Itu yang kemudian dicemooh oleh orang-orang kafir. Kalau bukan karangan, kenapa tidak sekaligus? Kenapa? Karena kitab-kitab yang lain diturunkan sekaligus. Ya, ini kok diangsur-angsur Muhammad ngarang terus ya. Maka Allah katakan, kadzalika linutsabbita bihi fuad. Diturunkan berangsur-angsur itu supaya Al-Qur'an itu kami instalkan di dalam hati, diinstal. Jadi kalau sudah terinstal nggak hilang. Lihat tuh. Jadi itu namanya pendidikan. Pendidikan itu hasilnya akan terlihat dengan kuat kalau sudah 23 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Nanti arti didik apa ini? Jangan sekarang, dimarah-marah anak masih kecil. Terus anak nanti kan tumbuh. Pendidikan itu terlihat hasilnya setelah 22 tahunan. Itu hasil penelitian orang-orang barat itu. Quran sudah katakan itu. Ya, Bu. Iya, Ustaz. Ya Pak Ustadz, saya pernah dengar gitu. Katanya nanti pas udah fase kiamat katanya, ini katanya saya nggak ngerti kan, mendengar gitu. Katanya Al-Quran ini nanti akan diangkat katanya. Tulisan Al-Quran tuh habis semua makanya dihafal. Emang begitu Pak Ustadz?
Itu banyak makna ya. Mhm. Banyak makna. Orang mau buka Quran, nggak terlihat Qurannya. Hmm. Tulisannya hilang. Ya, Ya, apa tuh maknanya itu? Ya, Bu. ya. Kalau kiamat tuh orang nggak butuh Quran. Iya. Ya manusia seperti binatang, siapa mau lihat Quran? Katanya fase kiamat gitu, fase ya, hampir-hampir kiamat gitu katanya. Itu tulisan Al-Quran tuh hilang katanya. Makanya dihafal, tinggal di dada kita. Apa itu benar? Saya Ya, juga. di dada juga hilang juga. Orang nggak beriman kok. Hmm. Itu artinya apa kalau tulisan hilang? Sekarang kan banyak juga ya buku yang tulisannya hilang. Saking lamanya. Lama nggak dibuka-buka, tintanya hilang. Saking lamanya berarti Quran tidak dicetak gitu. Ya. Tapi kalau baru dicetak, ya nggak akan kelihatan. Bagaimana kalau kita ya mau baca Quran tulisannya hilang, sedih nggak? Iyalah. Ya, saya sedih. Di dalam hati juga hilang juga. Mau sholat nggak ingat Al-Fatihah itu gimana bacanya. Salah terus kali ya. Ya orang nggak ingat apa-apa. Ingatnya dunia aja. Baik, mungkin cukup. Ustaz ada pertanyaan di YouTube sih. Apa tuh? Bolehkah perempuan itikaf di rumah? Iya, itikaf mah bukan di rumah, itikaf mah di Di rumah. masjid. Banyak Ayo. kali. Nah, itikaf mah di masjid. Mm-mm. Ya, mana dalilnya? Wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Kalau di rumah mah bobo namanya. Sama juga kalau kita menunggu waktu sholat itu misalnya datang ke masjid 15 menit sebelum azan gitu, itu kita niatkan untuk itikaf juga boleh ya Ustaz? Di masjid. Iya di masjid. Oke, Ya ini. berarti ibu beliin meeting nih. Dulu ya. Iya bocor. Ustadz, kalau nunggu apa niatnya itikaf setelah selesai sholat subuh, nunggu waktu suruk, apakah itu juga disebut itikaf juga, bukan? Ya, ya. Ibu kan i'tikaf kan boleh sebentar kan. Iya, boleh berarti sama dengan ya. Nah, jadi i'tikaf itu boleh sebentar. Jadi i'tikafnya mau berapa lama? Saya mau i'tikaf 1 jam aja. Boleh, boleh menurut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab artinya i'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Ya Bu ya, dengan niat Iya, Pak ibadah. Ustadz. Karena Berarti dengan niat boleh ya, pagi, siang, sore boleh pokoknya ya Ustadz, Pak Ustadz. ya paling paling cocok sekarang i'tikaf itu dengan eh, apa namanya? Dengan pengertiannya ini ya, pengertiannya Imam Syafi'i. Sebab kalau menurut mazhab Maliki, i'tikaf harus 10 hari. Iya, 10 hari terakhir gitu ya. Heeh. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak sebentar juga bisa i'tikaf. Yang penting dia niatnya untuk ibadah. Ya. Bukan niatnya mencari Laila ya Ustadz. Laila. Lailatul Qadar. Kan kalau itikaf kan niatnya kan mau mencari Lailatul Qadar. Ya, cari Lailatul Qadar itu juga ibadah juga. Iya. Ya, supaya dapat Lailatul Qadar. Bukan supaya dapat Laila, itu mau Ustadz aja yang dapat.
Nah, jadi kalau niatnya supaya dapat Lailatul Qadar, itu seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Faman taharra falyataharra fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah mencarinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, lafaz mencarinya tuh ada di situ. Ya, gitu ya. Ya, siangnya kerja misalnya sampai jam berapa? Sampai asar. Pulang, ya istirahat sebentar. Ya, terus setelah buka pergi ke masjid. Ya, sambil nunggu Isya, niatkan i'tikaf. Ambil sholat Isya, sholat tarawih, istirahat sebentar, baringan sebentar di masjid, terus bangun lagi sholat lagi. Ya, itu ya. Jadi deh i'tikaf. Menunggu taklim juga bisa. Ya. Kalau bisa. Waktu i'tikaf tuh apa yang dilakukan itu? Doa, sholat, Zikir, baca Al-Quran, sholat, tadabbur, ceramah ya, dengar ceramah. Doa. Ya. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas itu waktu i'tikaf Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa hal. Ya, pertama yang paling penting adalah sedekah. Ya, hadisnya mengatakan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadahum fi fi kulli lailatin min Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisul Quran. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi di setiap malam bulan Ramadan ya apabila bertemu dengan Jibril untuk membahas Al-Quran. Ya, jadi sedekah di setiap malam Ramadan itu. Terus apa? Terus mempelajari Al-Quran dengan guru. Ya, dengan guru di bulan Ramadan. Entah siangnya, entah malamnya. Terus sholat malamnya. Sholat malamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dikasih pembatas kan. Sehingga kalau berdiri cuma kelihatan kepalanya saja dari belakang. Kelihatan kepalanya. Nah, sahabat-sahabat ikut sholat di belakang. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih dengan para sahabat bukan 3 malam 4 malam saja, enggak. Setiap i'tikaf itu Rasul pasti tarawih itu bersama sahabat. Nah, ini yang jarang terekspos hadis tentang itu. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam saat i'tikaf itu tidak diikuti oleh sahabatnya. Ya, karena sholat malam Rasul itu jahar ya, suaranya terdengar dengan lantang. Tuh, makanya Wahbah Zuhaili mengatakan hadis ini tentang sholat malam yang diikuti oleh para sahabatnya ketika i'tikaf ini dijadikan dalil untuk sahnya orang ber, berjamaah, sholat berjamaah dalam keadaan tidak melihat imam. Imamnya tidak terlihat. Kalau ruku kan tidak terlihat. Kalau berdiri terlihat kepalanya. Kalau ruku nggak terlihat, tapi terdengar suaranya. Ya. Nah, yang saf kedua, ketiga mengikuti saf yang di depannya lah. Itu tuh. Jadi kalau kita yang i'tikaf jangan zikir doang. Ya, penting itu mempelajari Al-Qur'an. Terus banyak berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita ini kayak pesantren beneran Ibu Nini. Iya. Ini Bu Yudit nih Ustaz. Nanya lagi. Di Siapa? rumah Bu Yudit. Iya. Di rumah nerusin pertanyaan yang tadi itu. Di rumah tapi sholat sunnah dan lain-lain
nggak ada pahalanya ya, maksudnya pahala Lailatul Qadar. Kalau di rumah nggak. Bu Yudit, memang kalau malam itu cuma ada di masjid malam itu. Di rumah juga ada malam lah. Semua orang Islam pasti memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Semua, nggak terkecuali. Itu banyak sedikitnya ya. Nah, yang sholat di rumah, pahalanya sholat di rumah. Ya. Saya sholatnya di rumah pas Lailatul Qadar, ya dapat. Dilipat gandakan 30.000 kali. Masya Allah. Sekali sholat tuh. Yang di masjid sama 30.000 kali. Tapi ini karena sholat berjamaah dapat 27 kali kali 30.000. Dahsyat sekali kan Lailatul Qadar tuh. Jadi kalau dapatnya dapat, di rumah juga dapat aja. Di 30.000 kali lipatkan. Tuh, tapi pasti berbeda yang di rumah dengan yang berjamaah di masjid. Di rumah sendirian atau di rumah berjamaah pasti beda. Dapatnya tuh ya, kalkulasi matematikanya tuh mesti pintar kita. Saya memang di rumah, tapi saya ini menyiapkan, saya harus wajib bagi saya di rumah. Nggak bisa saya nggak di rumah, saya harus di rumah karena saya harus masak. Anak-anak, ya dapat banyak lagi. Anak-anaknya pada buka, dapat pahalanya mereka masing-masing. Setelah berbuka pada iktikaf. Dengan buka dari ibu tuh, dapat juga pahala iktikafnya anak-anak semua tuh. Suaminya iktikaf, ibunya nggak iktikaf, ibu di rumah. Tapi dibesuk suaminya. Dapat juga pahala iktikaf suaminya kan? Jadi cewek tuh paling enak. Ya. Jadi ibu-ibu tuh enaknya apa? Enaknya nyuci baju suaminya saja menghapus dosa. Coba. Dihitung pahalanya pahala jihad. Apa kurang? Ya. Cuci baju anaknya, nyiapin makanan anak dan suaminya. Walaupun nyucinya pakai mesin ya Pak Ustaz. Mesin kan nggak bisa jalan sendiri, Bu. Ya, Kan nyuci pakai mesin kan? Yang masukin ke mesin ibu kan. Iya. Nyuci pakai mesin. Ya, nanti kan itunya jemurnya kan nggak pakai mesin. Dapat juga lah. Ya. Saya dapat pahalanya setelah pensiun Pak Ustadz. Dulu waktu saya kerja nggak pernah nyuciin. Setelah pensiun baru saya cuciin sendiri baju suami saya. Itu yang jadi pertanyaan kenapa di yang itu penghuni neraka kebanyakan perempuan itu. Itu yang jadi pertanyaan padahal pahalanya banyak ya. Iya. Ya, jadi ada Tidak dua banyak masalahnya. bersyukur. Tahu kan Ibu? Ada dua sebabnya kan? Jadi waktu itu hadisnya hadis khutbah Rasul itu. Jadi Rasul SAW khutbah, sudah selesai khutbah di depan jamaah laki-laki, Rasulullah terobos barisan laki-laki itu ke barisan ibu-ibu. Nggak langsung khutbah Rasulullah. Ibu-ibu semua nih pada sedekah. Sedekah pada sedekah. Jadi Bilal bawa serban itu pada sedekah. Rasul katakan, sedekah karena saya lihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ada yang berarti ya Rasul walimah gitu. Kenapa? Ya, karena perempuan itu aktsarna syukata wa yakfurnal ashir. Karena perempuan itu banyak mengeluh. Wah, ini mengeluh, ngerjain ini mengeluh, isinya ngeluh saja, nggak ada senangnya itu. Ngeluh terus. Kapan senangnya? Padahal suami itu butuh mendengarkan yang menyenangkan. Ya, matanya butuh melihat penampilan istrinya yang cantik. Kalau depan suaminya pakainya berat yang nggak seneng kan suami. Ya, kok istri kayak gini amat. Ya. Suaminya bilang, kamu tampil cantik apa? Wow, pakai baju pengantin apa segala setiap hari, nggak mau kerja. Itu orang geblek perempuan kayak gitu. Ya kan ada kan ya di itu tuh di apa
namanya di video-video tuh. Jangan gitu-gitu amat. Ya, maksudnya suami itu penting melihat istrinya berdandan. Ya, Terus kalau mau berdandan tanyain Pak Ustadz, mau kemana kamu berdandan? mau kemana saja berdandan. Untuk siapa? Untuk orang lain berdandan. Kenapa untuk suami tidak berdandan? Iya. Ya. Samanya laki-laki juga mesti berdandan, pakai baju yang rapi, pakai wangi, gitu. Untuk istrinya. Itu sih Islam mengajarkan. Ya. Ini ngeluh terus. Karena suami pengen dengar yang enak dari mulutnya tuh. Yang menyenangkan ya. Sebaiknya suami itu tidak mengetahui yang jelek dari istrinya. Ya, saya mengajar 17 tahunan di Artagraha tuh. Nah, istrinya yang saya ajar itu, dia cerita kepada saya. Bertahun-tahun saya bergaul dengan istrinya Pak Ali Wardana, para menteri ya, Pak siapa lagi itu. Itu suami saya Pak Yusuf Indradewa itu tidak pernah tahu problem saya dengan istri-istrinya para menteri itu. Jangan pernah tahu dia. Cukup saya saja yang tahu supaya dia konsentrasi mencari nafkah dengan baik dan seterusnya. Jangan dia putak, jangan dia pusing ya mendengarkan keluhan dari saya. Itu yang jempol tuh begitu. Jangan sedikit lapor sama suami, berbagi kesedihannya. Ya. Jadi kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, mengadunya kepada Allah, jangan kepada suami. Kepada siapa lagi? Kepada Allah mengadu. Tuh. Biar suami tidak mendengarkan yang jelek. Begitu mestinya. Jadi kalau ada permasalahan dalam keluarga, apa masalahnya? 1, 2, 3. Ini permasalahan, Mbak. Misal 1, 2, 3. Nah, jadi apa sebabnya? 1, 2, 3. Baik, kita cari solusinya. Begitu, supaya tidak jadi tengkar. Oh, ini masalah kecil dikelola untuk jadi tengkar. Itu yang nggak benar. Itu yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka. Ya, ngeluhnya banyak, aksar nasyukat. Terlalu banyak ngeluh. Wa yakfurnal ashir. Terlalu sering mengingkari kebaikan suami. Itu yang menyebabkan kebanyakan perempuan masuk neraka. Tuh. Tapi ini kan namanya masalah. Ada solusinya nggak supaya tidak masuk neraka? Ya, bersyukur. Apa solusinya itu? Solusinya sedekah. Ya, solusinya sedekah. sedekah. Maka Rasul katakan sedekah, 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 sedekah. Jadi dosa besar kepada suami itu selesai dengan sedekah itu. Gampang kan? Oh. Wah, insya Allah. Gampang banget. Ya, mantap nggak Bu Nining nih saya ngomong nih? Mantap, Ustaz. Mantap. Mantap. Duitnya dari suami. Iya, nggak ada suami sedekahnya gimana, Ustaz? Jadi nih Ustadz nih pagi ini mantap ngomong ya. Iya, Ustaz. Jadi dosanya dosa besar, tapi selesai dengan sedekah. Murahnya agama Islam tuh, dahsyatnya agama Islam ya Bu. Iya, Ustaz. Ya. Jadi pada sedekah pada Ustaz Solihin nih. Amin, insya Allah. Enggak. Jok aja, kelakar aja. Pak Ustadz, Iya. mau nanya sedikit. Sekarang teknis untuk bersedekah di 10 hari atau bulan Ramadan kan malam. Kebanyakan tadi kan disampaikan sebaiknya malam-malam itu kebanyakan sedekah. Padahal kan kita tuh apakah maksud saya itu setiap kita mau kalau mau sedekah apa harus nunggu malam? Padahal kan biasanya kan kita siang-siang nih mau berbagi kemana-kemana kan dilakukan siang. Apakah kita harus nunggu malam karena tadi kan di dalilnya di malam 10 hari terakhir banyaklah bersedekah. Nah ini teknisnya tuh apakah kita harus nunggu malam atau siang ya gimana Pak Ustaz katakan kita mau sedekah kemana? Pak kemarin ibu-ibu Memang komplain. paling bagus kan sedekah itu kan pagi, ya. Paling bagus kan sedekah kan pagi. Banyak tahu ya. Subuh. Subuh-subuh sebelum melakukan apapun ya sedekah dulu. Ya transfer ke siapa nih? Oh ini saudara nih, yakin deh dia sedang kepusingan untuk makan. Ya.
Ada berapa nih? Oh, ini ada 5 orang. Diperkirakan sekali 2 kali makan, buka sama sahur masing-masing itu misalnya 40.000. Ya, Ya, kali 5, 200.000. Ya, ya, Pak. ya. 200.000. Wah, ini untuk 10 malam. Ya, berapa tuh? 2 juta. Hmm, Ya, Pak. ya, Terus kirim, tetap saya kirim 2 juta untuk 10 hari baru. kamu buka dan sahur. Ya, Pak ya. Ya, ya. Selesai nggak tuh? Dapat Oh, buka dari Pak Yamto, sahur dari Pak Yamto itu 10 hari. Ya, Pak. ya, 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 ya. Nah, dengan begitu itu tepat sasaran begitu. Ya. Ya, masih ada berapa hari nih? Masih ada 6 harian, 6 malaman. Ya, Ibu mau titip ke saya akan berikan ke orang yang tepat sasaran. Soalnya saya tahu yang gitu-gitu. Kalau Ibu tahu sendiri, sudah aja sendiri. Ya. Kalau Padahal untuk itu, ya. Jadi maksud saya teknisnya tetap tetap dilakukan di malam hari gitu ya, Tad ya? sedekah itu maksudnya Teknisnya bisa dilakukan di siang hari. Tadi kan pagi subuh kan. Tapi kan untuk malamnya kan. Oh, itu. Ya kan? Ya, 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 paham. Cuma sekali saja. hari ini terang benderang. Ya kan? Ustaz mau tanya lagi. Berarti bukan Lailatul Qadar hari ini. Gitu sih antara lain. Di sana ada orang yang dengerin nih. Halo Bu, masih mau dengar saya nggak nih? Ya Mau, masih. Masih Ustaz. mau. Masih. Dengerin, dengerin. Eh. Orang yang di 10 malam terakhir nggak sedekah dia. Hmm. Nggak sedekah. Ya pokoknya untuk keluarga, untuk sendiri dan keluarganya saja. Bukan tidak mau karena memang terbatas. Iya. Ya. Tidak ke orang lain, tetapi bagi suami, ke istri, ke anak itu juga sedekah. Ya kan? Dan itu setiap malam. Yang tidak bisa sedekah untuk anak istri juga sedekah juga. Dapat juga di 10 malam terakhir itu pasti dapat. Itu yang saya katakan kita tuh optimis, kita tuh suka, kita tuh senang. Pasti dapat. Tuh. Tapi ada orang yang dapatnya itu dia tidak terasa. Nggak pernah tahu, nggak pernah ingat. Ini kemarin ya kasih 100 juta untuk pesantren. Ya, terus pesantren pakai ini untuk bangunan. Pakai ini untuk sebagiannya untuk sumur. Ya. Malam Lailatul Qadar dipakai nggak tuh bangunannya? Yang sholat 100 orang. Ya, wudhu pakai pakai sumur yang dia bangun dari duit dia. Dapat nggak tuh? Dapat. Dia nggak tahu, dia nggak pernah, dia udah lupa aja itu. Sadar. Ya, Bu. Tuh, makanya penting tuh sedekah atau wakaf tepat sasaran. Ya nggak? Dahsyat, dahsyat. Ya. Sedekah Al-Quran itu dibaca pada ini Lailatul Qadar. Ya, saya bisikin. Ya, ibu yang kasih beasiswa untuk anak yatim dan fakir miskin. Mas jangan goda bakso. Ya, ini Ustadz untuk 6 bulan. Ini Ustadz untuk satu santri 2 bulan atau 3 bulan. Dia pesantren kan, sambil ngapal Quran, sambil belajar. Makan terus kan, dari mana duitnya? Duitnya dari dia. Diberikannya 3 bulan yang lalu. Dapat nggak tuh pahala Lailatul Qadarnya? Dapat, dia nggak terasa itu. Ya Bu, nggak terasa. Ya sholat apa segala dari dia kok makannya. Ya, dia udah bisa ngaji dari dia, duitnya itu yang ngongkosin dia itu. Kemudian dia lulus, dapat beasiswa, hafal Quran. Dari siapa tuh asalnya? Dari dia yang kasih beasiswa coba. Nggak terasa dia nggak terasa itu. Itu Ustadz, penting. Ya Bu. kalau zakat itu kan wajib dikeluarkan. Apakah itu mendapat pahala? Kan beda Iya. dengan sedekah. Kalau sedekah kan sukarela, bukan wajib gitu
dapat pahala. Kalau zakat dapat pahala nggak? Nih, Ibu mau dengerin Ustadz ngomong nggak nih? Oh mau, mau. Nih, nih, sekarang nih, Ustadznya nih galak nih, Bu. Galak ya. Galak ya. Lari kalau galak. Jadi begini, kata Imam Ghazali, kalau ibadah wajib itu pahalanya surga. Zakat pahalanya surga. Ibu mau apa lagi? Udah dapat surga kalau udah. Ya kan? Oh iya iya iya. Sudah Ya, di ya. atas segalanya. Pokoknya semua ibadah yang wajib itu pahalanya surga. Nah, yang sunnah-sunnah kayak sedekah itu yang menentukan posisi. Surganya. Iya, semakin banyak, semakin tinggi posisinya. Tinggi. Itu loh, Bu. Oh gitu. Ya 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 ya. Ibu mau di tingkat keberapa? Kita tertinggi. Ya, tingkat tertinggi. Ya, semakin banyak ibadah sunnahnya, semakin tinggi derajatnya gitu deh, Bu. Oh iya iya iya. Saya mau tanya Ustadz, Iya, Bu. katanya Yang senyum itu sedekah, Iya, Bu. menginikan apa, menyumbangkan tenaga juga sedekah. Nah Ustadz dari tadi ngomongnya uang, 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 Hmm. sedekah. Jadi bagaimana itu Ustadz? Yang tidak berbentuk uang gitu Ustadz. Tidak berbentuk Ya, materi. Ibu mengajar. Ya, Ibu ngajak-ngajak orang. Itu kan bukan berbentuk materi kan. Ibu sebarkan Hmm. misalnya video pengajaran yang baik. Sebarkan orang lihat. Video sih sebenarnya 1,5 jam ya. Tapi durasi dia nonton itu cuma 5 menit gitu. Dapatlah. Ini 5 menit, 5 menit dapat. Ya, mesti kan ada ada dapat itu. Itu bukan berbentuk materi. Itu sedekah juga. Ya. Ibu ibu di lingkungan ya terlihat akhlaknya baik sehingga ini orang tahu, orang orang lihat. Saya dulu ini di gang ini nih nggak ada yang ke masjid, nol. Saya aja ke masjid dengan anak. Sekarang ke masjid semua itu. pahala Tanpa gitu. saya harus ngomong ayo ke masjid, enggak. Mereka lihat sendiri. Nah, tentram ya lihatnya. Ke masjid semua. Ada satu yang belum nih. Ada Mudah-mudahan. satu nih, satu rumah nih belum. Itu Bu. Itu juga apa namanya? Namanya dakwah bilhal. Hmm. Dakwah dengan perilaku. Perilaku. Ya, gitu sih Bu. Ya, Ya Ustadz, syukron. apa? Kenapa saya tekankan ke materi atau ke uang? Karena peradaban umat manusia ini diangkat dengan materi. Ya, peradaban Islam itu tanpa sedekah nggak bakal terbangun. Itu siapa yang bangun masjid itu? Dari sedekah. Itu tidak dari pemerintah. Dari sedekah. Ini masjid ini, waduh besar ini, bagus masjid dari sedekah, Bu. Ya, kebanyakan masjid ya dari sedekah, nggak dari pemerintah. Jadi memang taat itu cuma dua, ya. Taat dalam urusan jiwa, taat dalam urusan harta. Nggak ada tiganya. Nggak ada tiganya. Makanya Allah katakan wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nggak ada yang tiganya. Ya, andai nih orang Islam tidak pada mau bersedekah, banyak orang anak-anak orang miskin, anak-anak yatim yang terlantar. Akan terjadi akhlak yang buruk, akan terjadi perampokan dan seterusnya. Tapi ya kan dia sedekah Ustadz nih, Pak Kiai ini saya sumbang untuk pembangunan pesantren. Ini saya sumbang untuk beasiswa anak-anak orang yang orang tuanya nggak bisa. Kita misalnya ya di ikatan orang tua santri Gontor gitu.
dari Tangerang Selatan. Itu kumpulkan dana itu. Untuk 10 anak yatim patungan 100 dapat banyak, cukup. Jadi pesantren terdanai operasionalnya, anak bisa sekolah. Yang sedekah dapat pahala. Itu kebaikannya tuh simultan, muter. Udah ada sedekah. Sama misalnya pengajian ini nih. Bisa terus tanpa sedekah? Nggak bisa. Iya nggak, Bu? Ya, Ustaz. Ibu nggak mau sedekah gitu. Ini pengajian bisa bubar. Betul? Iya. Tuh. Jadi sedekah tuh pilar itu. Pilar. Makanya kalau sedekah itu disebutnya sebagai meminjami Allah. Kenapa? Karena ini menolong agama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah akan berinya lebih banyak lagi. Di dunia didapat, di akhirat dapatnya tingkatan di surganya gitu loh, Bu. Maafin abang ya ngomongnya sedekah melulu nih. Ya, soalnya tadi ditanya tentang sedekah di Lailatul Qadar. Ya, jadi saya larikan yang itu ada, tapi ada orang yang pas di 10 malam terakhir tidak sedekah, tapi dulu dia dia sedekah untuk pembangunan masjid ini, pembangunan sedekahnya nggak sedikit. Wakaf, wakaf ya Ustadz. Wakaf. Terkadang orang tidak mengatakannya wakaf, Ustadz ini untuk pesantren. Oh, Diberikan ke pesantren kan? Diberikan ke pesantren. Pas pesantrennya tidak butuh untuk bangunan, tapi butuh untuk gaji gurunya. Ya ini sebulan 300 dari duit ibu. 300 itu untuk ngajar dia 1 bulan. Yang menyebabkan anak ini jadi pinter. Itu kan memang ternilai kayak gitu tuh. Nggak ternilai itu. Bukan berupa bangunannya memang, tapi berupa pengajaran memang ternilai ini. Bisa dinominalkan angka nilainya, nggak bisa itu. Bisa, yang tidak terlihat. Itu sudah tak ternilai harganya. Ya. Kasih 1,5 juta dibagi 300 untuk 5 guru. Kan? Sebulan cuma 300.000 untuk 5 guru. Satu guru ngajar 20 anak. Anak jadi pintar ngaji dan seterusnya. Jalan kan? Dari siapa dulu? Bagaimana bisa jalan? Ya, salah satunya di samping perjuangan guru itu ikhlas, support dari kita. Iya enggak? Kitanya dapat pahala, tak ternilai harganya, tak ternilai nilainya, gurunya dapat support, muridnya jadi pintar. Peradaban jadi naik dari sedekah. Iya enggak? Iya Ustaz, ya guru. Begitu. Begitu deh anak-anak. Kalian. Jadi berarti itu yang ya salah Pak satu pahala Ustadz. yang mengalir pada ketika kita sudah meninggal itu ya Ustaz ya. Iya. Iya. Katanya Ustadz, kalau orang meninggal itu dia kepingin balik lagi, katanya ingin sedekah, bukan ingin yang lain-lain, katanya begitu. Betulkah itu Ustadz? Itu salah. Salah. Itu salah. Salah ya. Salah. Iya kan banyak ngomong gitu. Iya. Kenapa saya katakan salah? Karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Mau dengerin Ustadz ngomong nggak nih? Mau. Oh, Ustaz. Ya. Bapak guru nanya terus. Pak gurunya udah jam. Pak gurunya lagi galak nih. Ya. Itu adanya di surah Al-Munafiqun. Ya. Ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Nah, kitalah itu antara lain, ya kan? Di antaranya Amin. kita lah orang-orang yang beriman. Mm. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kalian bikin kalian itu lalai dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa saja yang melakukan hal seperti itu pasti rugi. Rugi. Kenapa? Anak akan ditinggal, harta akan ditinggal. Kumpulkan. Pagi jadi hambanya harta, malam tidur aja itu. Nggak ada ibadah. Tapi nggak begitu lah orang beribadah. Orang Islam itu. Pokoknya, pokoknya kalau kita itu tidak zikir kepada Allah, gara-gara harta, gara-gara anak, ya, rugi, rugi. Lalai. Jadi bagaimana supaya tidak rugi? Wa anfiqu, infaklah kalian. Dari mana? Mimma razaqnakum. Dari rezeki. Dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Kalian infak dari mana duitnya? Dari Allah kan? Bukan ente yang punya tuh. Allah punya. Allah kasih, itu amanat. Jangan pelit. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Sebelum kematian menjemput salah seorang di antara kalian. Jadi belum mati malah. Bukan setelah mati. Sebelum sebelum kematian menjemput, lagi malaikat mau datang gitu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Lalu dia katakan, ya Allah, aku minta sebentar aja, waktu sebentar aja. Aku mau sedekah dan aku mau jadi orang soleh. Jadi belum mati malah, bukan sebelum mati. Sebelum mati itu dia terbayang bahwa yang paling bermanfaat untuk dia, urusan akhiratnya itu harta disedekahkan. Bukan sholat, bukan apa, bukan itu. Yang paling mudah dilakukan. Bagi orang yang sudah sekarat kayak gitu, paling mudah dilakukan itu sedekah. Nggak usah wudhu, nggak usah pakai baju, dan seterusnya. Yang saat sehat pelitnya bukan main. Ya, bukan ibu-ibu lah. Ini contoh, ini orang nih. Jadi siapa yang diingatkan? Bukan orang munafik, bukan orang kafir, orang beriman. Orang beriman yang nyesel karena waktu hidupnya kurang bersedekah. Pasti nyesel. Pasti nyesel. Kalau kurang sedekah itu pasti nyesel. Kan nggak suka dicoper ya, kalian bisa diulek terlebih dahulu atau ditumpuk pakai lumpur padi ya. Nah, tinggal dicoper kayak gini sampai Gitu ya, Bu. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan seseorang apabila ajalnya sudah menjemput. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kita kerjanya baik, sedekahnya baik dan sebagainya, Allah tahulah. Ya, supaya kita optimis. Ya, gitu. Jangan sampai itu juga mengarah ke kita. Jangan sampai ketika mau meninggal, aduh saya apain sedekah. Jangan sampai sekarang mumpung. Ya, saya ada seorang syekh ya, sudah 35 tahunan pulang pergi dari Saudi ke Indonesia. Ya, apa tugasnya? Tugasnya menilik menilik pesantren-pesantren yang dibangun oleh orang-orang Saudi di Indonesia ini. Apa kurangnya gitu. Biasanya setiap tahun ada 4 bulan di sini. Itu waktu berangkat dari Solo ke Bali, itu pesawatnya muter-muter terus, nggak bisa turun ke Bali. Balik lagi. Jadi goyang itu pesawat. Yang tadinya tidak boleh buka HP, dia buka HP itu. Ya kirim SMS ke almarhum Dr. Mu'inuddin yang punya pesantren Ishkarimah di Solo. Tolong tolong sedekahkan uang 20 juta atas nama saya. Itu aja tuh singkat. Terus sudah sedekahkan itu. Ya, pesantren dia tahu kan pemimpinnya itu kepada siapa itu sedekahnya diberikan.
ya dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan untuk anak-anak santri itu. Langsung laporan, sudah, alhamdulillah. Itu orang yang sangat baik sekali itu. Takut mati dia langsung. Kenapa? Karena itu yang bisa dia lakukan, yang mudah itu. Sedekah itu mudah. Masih aja. Langsung transfer langsung. Ya Bu. Ini sudah mau sahur nih Bu Nini ya. Udah dulu. Udah mau zuhur ini. Coba lihat di YouTube masih ada pertanyaan nggak? Tadi sempat ada 13 orang. Ada jempolnya nggak Bu Nini? Masya Allah. Tinggal 10. Tapi tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, Bu. Syukron Ustaz. Saya mau pamit dulu, mau buka puasa. Ya, selamat berbuka puasa, Bu Evi. Baik, Kak Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di Taklim Subuh ini. Kita Masya Allah hampir zuhur kita membahas sedekah Lailatul Qadar ya. Semoga banyak manfaatnya. Catatannya jangan lupa disebarluaskan ya. Ini nih YouTube-nya. Silakan disebar ya. Nih kasih tahu gitu. Ini selain mengenai apa itu hadis yang dibahas, ada juga nih mengenai Lailatul Qadar, mengenai sedekah gitu kan. Komplit. Mengenai etika. Suruh dengerin full 1,5 jam, 2 jam. 2 jam bukan 1,5 jam lagi, udah hampir lebih tuh. Iya, sesempatnya nanti 1,5 jam terus matiin dulu gitu, ntar lanjut lagi gitu, boleh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pekan depan. Udah libur pekan depannya. Rayu ini rayu. Lebarannya tanggal 10 atau tanggal 11 nih. Tanggal 10 kayaknya ya. Rayu lah, rayu. Insyaallah bareng sama Muhammadiyah. Ya. Jadi orang nggak bingung. Ya, di masjid ini udah sholat Id ya. Di yang sebelah sana juga udah sholat, terus di mana? Agak jauh jadinya kita harus ke masjidnya. Baiklah, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu ya. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Allahumma wa Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ibu Nini, assalamualaikum.